Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Bapak Ibu, Mas dan Mbak, kakak-kakak sekalian yang hadir? Sehat semua? Alhamdulillah. 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 Ini sepertinya peserta masih akan terus bertambah ya. Mungkin kita akan tunggu beberapa saat lagi, meskipun waktunya sudah agak sedikit lewat dikit nih ya, 1 menit. Kita tunggu ya, Pak Dadan ya. Kita langsung aja, Mas. Langsung Ya, aja, bisa. boleh? Oke, baiklah. Ini ada 20-an peserta ya, berarti kita langsung jalan aja. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak dan Mas dan Mbak, serta semua yang hadir di acara kita pada hari ini. Ask Me Anything, ngobrol seru tanpa ragu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Senang banget saya di sini bisa bertemu dengan banyak sekali orang-orang kece di sini ya, dengan orang-orang hebat. Tentunya dengan semua yang hadir di sini yang apa ya, ini di sini karena temanya adalah educator sama trainer ya. Jadi kita nggak lepas dari orang-orang yang selalu improve nih, luar biasa. Semangatnya jadi ikut tertular nih. Di sini juga sudah ada 3 pembicara kita, ada Mr. G, ya, Mr. Gatot Sandi, kemudian ada Mr. Adam, ada juga Miss Lexi. Halo Mr. G. Halo, Halo Rafael. ya, siap-siap. Miss Lexi. Halo, Sir. Oke, Selamat Miss, malam. selamat malam. Mr. Adam. Halo semuanya, selamat malam. Oke, halo selamat malam juga. Tentunya saja. Ini satu yang paling penting di sini ada Kak Dadan, Mas Dadan, Pak Dadan gitu ya, yang telah menjadi mediator buat kita pada hari ini ya, mediasi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang hebat banget nih. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sekali hari ini kita akan ada satu sesi ngobrol seru dengan 3 pembicara sekaligus gitu ya, yang luar biasa sekali. Ini masing-masing juga punya background yang sangat menarik. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan gitu ya intro dari kelas kreatif yang akan disampaikan oleh Kak Dadan atau Pak Dadan. Biar teman-teman juga sekalian tahu, jangan lupa selalu ikuti gitu ya berita-berita yang ada di kelas kreatif gitu ya, baik di grupnya maupun di Instagramnya. Kalau belum follow berarti harus follow, terutama juga follow nih teman-teman pembicara yang ada hari ini. Baik, mangga silakan Kak Dadan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Raka. Kalau saya panggilnya sesuai usia aja lah, Bapak aja. Bapak boleh, mangga. Paling senior tampaknya di flyernya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat malam. Wabarakatuh. Ya, rekan-rekan narasumber, ada Mr. G, ada Miss Lexi, dan Mr. Adam. Kemudian ada eh, moderator host kita hari ini ada Kang Raka. Selamat malam juga rekan-rekan educator yang telah bergabung di malam hari ini. Mohon izin untuk berbagi informasi terkait kelas kreatif Indonesia. Kang Raka boleh admit peserta ya ketika saya sharing informasi. Oke, bismillah. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Sudah. Masih loading ya tampaknya ya. Oke, teman-teman mohon izin untuk menyampaikan kembali terkait komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Ini adalah sebuah personal learning community ya, Ibu dan Bapak. Di luar komunitas formal yang Ibu Bapak miliki di organisasi profesi atau di lembaganya masing-masing. Sehingga rasa formalitasnya kita agak berkurang sih sebenarnya di grup ini. Walaupun di dalamnya kita ada rekan-rekan mahasiswa, ibu rumah tangga, atau guru-guru, atau dosen gitu ya. Pendidikan S1, S2, S3 kita semuanya berkumpul di komunitas ini. Kemudian learning partners yang seperti tadi disampaikan ada guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Siapapun yang tertarik dengan pendidikan silahkan boleh bergabung di komunitas ini. Berdiri tahun 2008 dengan nama Education Development Project di Kota Bandung. Kemudian 2018 menjadi kelas kreatif dan 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia.
Visi dari komunitas ini adalah pengembangan profesional secara informal. Kita berdiskusi, berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Oleh karena itu, rekan-rekan yang biasanya menjadi narasumber atau moderator itu adalah sebenarnya rekan-rekan learning partners yang ada di Kelas Kreatif Indonesia. Sehingga setiap kali kegiatan, biasanya ketika mengisi Google Form itu ada pertanyaan, apakah bersedia untuk menjadi narasumber atau bersedia untuk menjadi moderator. Jadi kalau mengisi atau menjawab ya, biasanya tugas saya nanti untuk tracking gitu ya kepada media sosial Ibu Bapak, atau misalnya saya tanya langsung kesediaannya untuk menjadi narasumber atau moderator. Kemudian diharapkan individu yang terlibat di Kelas Kreatif Indonesia menjadi lifelong learner, dan nantinya di ujungnya itu bisa memfasilitasi kelas-kelas atau pembelajaran yang menginspirasi. Oke, ini adalah pengurus yayasan dari Kelas Kreatif Indonesia. Rekan-rekan kita berkolaborasi dibantu oleh 26 pengurus untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di Kelas Kreatif Indonesia. Kemudian, nah ini ada yang menarik ya, Ibu dan Bapak. Jadi besok adalah hari terakhir sebelum WA Group ditutup. Sebenarnya untuk English Club dan IKM sudah ditutup sih. Artinya kita libur dulu. Karena kan akhir tahun ajaran juga kita perlu healing ya dalam beberapa waktu, sehingga nanti kegiatan akan dimulai lagi di bulan Agustus. Namun selama libur itu kita ternyata memiliki kegiatan yang namanya Training of Trainers Padi Project. Kita akan bekerja sama dengan 17 MGMP yang menyebar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Itu kegiatan selama bulan Juni sampai nanti bulan Desember. Kemudian saat ini juga sedang berjalan program kerjasama dengan Universitas Negeri Semarang bersama guru-guru yang ada di Sumatera dan Jawa juga gitu ya, dengan 8 guru yang ada di Sumatera dan Jawa. Itu guru SMA. Kemudian besok kita akan berjumpa kembali di FGD Kurikulum Merdeka yang ke-22. Tidak terasa kita sudah 1 tahun ya teman-teman belajar bersama terkait kurikulum Merdeka, dimulai dari dulu yang mungkin agak nol gitu kan pemahaman tentang kurikulum Merdeka, sekarang agak bulat, sedikit banyak udah memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikannya di kelas. Itu saja perkenalan terkait Kelas Kreatif Indonesia. Selamat belajar bersama Mr. G, Teleksi, dan Kang Adam. Kita buat kelasnya interaktif ya malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Pak Dadan. Tadi mintanya dipanggil Pak Dadan ya. Terima kasih banyak atas paparannya. Jadi memang nih concern banget Kelas Kreatif ini untuk bisa mengumpulkan teman-teman ya yang juga pengen mengembangkan gitu ya potensi yang kita punya, terutama salah satunya malam ini adalah fokus di public speaking gitu ya. Di sini kelas public speaking aja sudah yang ke-12 nih, artinya sudah 12 seri. Kalau kita sudah ikuti semua nih luar biasa, pasti ilmunya akan sangat banyak sekali. Baik, langsung saja, ini ada 3 pembicara kita pada malam hari ini. Saya mungkin sedikit memperkenalkan gitu ya, ada Mr. G, Mr. Gatot Sandi. Wah, ini ada 3 pembicara ya. Ini mungkin kalau yang sudah follow Instagramnya Kelas Kreatif bisa langsung ikutan follow juga nih Mr. G, karena di situ sudah di tag gitu ya akunnya dari Mr. G. Ini pengalamannya luar biasa sekali, punya fokus di pelatihan presentasi bahasa Inggris terutama. Tentu pengalamannya nggak cuma itu, ada banyak sekali gitu ya. Nanti kita akan bisa lebih jauh untuk ngobrol-ngobrol bersama Mr. G. Satu yang disoroti mungkin adalah lembaga yang mungkin saat ini terafiliasi dengan Mr. G, yaitu ada Unitalk English, ya di mana beliau juga mengajar di situ gitu ya, di Unitalk, sekaligus juga ini foundernya bukannya Mr. G. Ini saya belum telusuri secara lebih dalam soalnya. Chief Everything Gitu ya. Officer. Oke. Ya, berarti kita banyak sekali bisa mendapatkan ilmu dari Mr. G ini terkait public speaking gitu ya, dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada Teh Leksi atau Miss Leksi, ini juga nggak kalah menarik gitu ya, karirnya di media TV dan radio ini dari 2015, berarti udah berapa tahun ya? 10 tahun berarti. 12-13 tahun. Luar biasa sekali. Sekitar. Dan sekarang juga ngajar ya, Teh Leksi ya, Miss Leksi Kang di Kakak. di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung di Unisba Betul. gitu. Jadi kita ketemu orang-orang keren nih malam hari ini. Dan yang terakhir ini juga nggak kalah keren gitu ya, ada Mr. Adam Anditra, profesional MC gitu ya. Kalau saya masih
amatir. Yang ini sudah profesional, sudah mencantumkan profesional nih. Berarti pengalamannya udah nggak main-main gitu. Amin. Iya, Amin. jadi Pak Raka. selain jadi MC juga nih Mr. Adam kok Andi, Adam Anditra sama aja ya. Mr. Adam nih juga pengajar bahasa Inggris. Jadi ini tiga orang ini memang punya background bahasa Inggris ya, yang kita bisa sama-sama belajar dari mereka-mereka ini. Mungkin nanti saya akan berikan sesi satu persatu untuk ngobrol di awal sebagai pembuka secara ringkas, kira-kira apa yang ingin disampaikan, gitu ya. Mungkin yang pertama adalah Mr. G. Halo Mr. G, kayak Ya, mute nih Mr. G. Ya, oke. halo, halo. Ya, sip, sip, sip. Oke, sudah masuk. Baik, Mr. Ji, mangga silakan saya berikan waktu dan kesempatannya untuk bisa sedikit cerita-cerita tentang Mr. Ji ini kayak gimana. Siap, terima kasih Pak Raka dan Pak Dadan, dan also kelas kreatif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendapatkan kesempatan ya untuk diundang di kelas kreatif, tempatnya orang-orang kreatif, para pendidik kreatif yang membuat orang atau anak putra didiknya menjadi lebih kreatif lagi. Sebuah kehormatan ya untuk diundang di kelas ini. Dan kita tahu sebagai seorang pelatih atau trainer, kemampuan public speaking itu adalah kompetensi basic yang perlu untuk dikuasai. Nah, pengennya sebagai seorang trainer, tantangan itu makin lama menjadi makin mudah gitu. Tapi sayangnya justru semakin lama kita menapaki karir, kita tahu bahwa tantangan itu justru semakin banyak ya, semakin beragam. Nah, terkadang ada gap usia misalkan dengan ya para peserta trainingnya dan beberapa hal yang kerap dialami. Nah, di kurang lebih waktu 5 menit ke depan ya, Pak Raka, saya ingin berbagi sedikit saja pengalaman saya terkait satu hal yang paling berkesan gitu ketika saya menjadi seorang trainer kaitannya dengan kemampuan public speaking. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Nah, mungkin ini sudah tampil ya. Jadi berpengalaman menjadi seorang trainer kadang membuat kita ada di zona nyaman. Jadi kalau training offline seperti yang ada di layar, kita enak banget gitu ingin menyampaikan sesuatu. Misalkan kita punya 5 tahapan materi. 5 tahapan materi itu bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan kita. 1, 2, 3-nya yang mana yang lebih dulu disampaikan, mau ke 5 dulu, mau ke 1 dulu, tergantung dengan kebutuhan di lapangan. Nah, itu yang saya yakini dan beberapa hal yang diajarkan juga oleh guru-guru saya. Nah, ini menjadi berbeda ketika saya mendapatkan tantangan kurang lebih 2 tahun yang lalu, saat saya Pandemi ya. justru harus berlatih untuk ngerem, berlatih untuk berbicara lebih perlahan lagi, berlatih untuk memastikan audiens turut merasakan saya menyampaikan sebuah materi. Dan audiensnya tidak kaleng-kaleng jumlahnya ya. Sekali saya melakukan sesi ini, itu minimal wajib ada 5.000 audiens yang harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi tantangan di awal sebagai seorang trainer adalah being confident with my competence gitu, menjadi pede dengan kompetensi saya. Tapi ternyata pede saja tidak cukup. Kita juga harus mencoba beradaptasi, harus selalu ya, bukan hanya mencoba, tetapi harus selalu beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, yang ada di layar ini adalah proyek 2 tahun terakhir ya bersama salah satu kementerian, di mana kementerian ini mengakses seluruh kementerian di Indonesia terkait literasi digital. Nah, di sini saya berusaha untuk menyampaikan sesi public speaking secara terstruktur, 1, 2, 3-nya tidak acak-acakan lagi, dan bagaimana menyampaikan diksi, pilihan kata, dan seterusnya itu jangan sampai salah, karena ini acaranya live dan di-record, ya ada di YouTube. Sekalinya saya melakukan kesalahan, tentu kesalahan itu akan terekam selamanya. Nah, ini tentu pengalaman yang sangat luar biasa, dan semoga ini menginspirasi untuk teman-teman sekalian, sehingga nanti di sesi tanya-jawab kita bisa lebih interaktif lagi.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mr. G, baik, keren banget pengalamannya gitu ya. Nanti baik teman-teman semua sekalian, Bapak Ibu yang ada di Zoom ini gitu ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mangga dicatat, boleh langsung chat saja untuk sementara. Nanti pada saat sesi tanya jawab atau Q&A bisa langsung raise hand gitu ya. Jadi nanti kita akan panggilkan satu persatu teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Karena ini kan public speaking ya, jadi kalau nanya harus secara langsung sebenarnya biar lebih seru. Tapi tentu karena pertanyaan mungkin nanti akan sangat banyak, mangga dituliskan dulu juga boleh di kolom chat. Seperti itu. Baik, untuk yang berikutnya ada Teh Lexi, gitu ya, Miss Lexi. Mangga silakan Miss Lexi. Ya, hatur nuhun Kang Raka, terima kasih. Saya domisili Bandung ya, jadi Akang Teteh saya panggilnya. Tapi di sini juga saya izin ya, luar biasa. Sebenarnya saya deg-degan banget sih kalau pas maju suruh ngobrol di kelas kreatif. Soalnya guru-guru saya banyak di sini ya. Mentor-mentor saya Mr. G nih, banyak Mr. Yusuf, siapa lagi itu, banyak banget. Ya, ini Mr. Adam juga, rekan yang luar biasa ya. Terima kasih banyak kesempatannya nih Pak Dadan, Kang Kakak ya. Saya senang sekali akhirnya dikasih kesempatan lagi untuk ngobrol. Kita sharing aja ya. Jadi silakan Bapak Ibu, Akang Teteh yang mau tanya, silahkan ditanyakan nanti tentang public speaking atau mungkin pengalaman-pengalaman yang kita bisa sharing. Izin share screen ya, Kang Kakak. Iya. Ini tadi mungkin udah disampaikan sama Kang Raka tadi sedikit. Ini kontak saya kalau misalnya mau ngobrol lebih jauh, silahkan bisa di Instagram, bisa di LinkedIn juga boleh ya, bisa di DM langsung silahkan. Dan mungkin nggak jauh beda dengan Mr. G tadi, 2 tahun ke belakang ada beberapa event-event yang memang digarap bareng Mr. G, bareng Mr. Adam, dan juga bareng rekan-rekan lainnya yang mungkin di sini banyak ya guru-guru saya dan mentor saya yang ikut gabung juga. Terima kasih banyak, dan luar biasa 2 tahun itu mungkin kita bisa bilang blessing in disguise ya. Jadi kayak sebuah musibah, bencana, tapi sebetulnya banyak peluang baru yang kita bisa lihat. Dan kemarin sih kalau kita, ini terima kasih perkenalannya Kang Raka ya. Nah ini yang terakhir kemarin saya bareng diajak sama Mr. G untuk ikutan gabung jadi moderator di sini. Alhamdulillah bareng dengan PBB ya Mr. G. Mr. G-nya lagi berhalangan, saya maju. Ini bareng PBB kemarin dan emang luar biasa, berbeda banget dengan apa yang biasa kita lakukan pada saat kita offline event. Jadi saya banyak belajar tentang alat, biasanya nggak pernah pegang, paling alat dicek sebisanya, tapi sekarang harus benar-benar persiapan ya, mulai dari mikrofon, green screen yang di belakang saya, audio, kamera, tripod, dan lain sebagainya. Ini kerasa banget ya, tapi alhamdulillah acaranya lancar kemarin bareng UNDP, United Nations Development Program. Kemudian juga saya belajar banyak juga tentang offline event tuh beda ya. Beda banget rasanya, kayak lebih antusiasnya lebih luar biasa. Orang-orangnya, audiensnya juga kangen kayaknya dengan offline event ini. Jadi kayak lebih heboh, lebih pengen banyak tanya ya. Mungkin karena setelah 2 tahun akhirnya kita bisa offline lagi, jadi ya kerasa banget sih asiknya ya offline event lagi. Ini kemarin event saya bareng dengan salah satu dosen di Pakistan yang memang sekarang lagi ada di Surabaya, main ke Bandung. Saya ikutan proyeknya dan ikut ngobrol dengan beliau juga ya. Kemudian ini juga ada beberapa hybrid event yang ternyata nggak pernah kita kenal sebelumnya. Saya belajar banyak di sini karena kita harus keep in touch, belajar public speaking, gimana caranya kita bisa tetap buat audiens di online dan offline itu bisa berbaur dan mereka asik ngikutin diskusi kita gitu. Nah ini yang satu ada International Conference, yang satu lagi project saya bareng dengan Pemprov Jabar waktu itu, bareng dengan yang satu dengan di London hybridnya, yang satu lagi dengan Jepang. Asik sih, jadi sebetulnya sesuatu yang nggak pernah kita lakukan. Kalau misalnya kita offline aja mungkin ngedatengin biaya yang banyak gitu ya. Nah sekarang kelas kreatif juga kan salah satunya memfasilitasi ya,
dari guru-guru dari seluruh Indonesia kita bisa kumpul di sini, orang-orang yang dari luar Indonesia juga bisa ikut gabung gitu. Jadi ini beneran blessing in disguise untuk kita yang pengen belajar lebih jauh tentang public speaking, ngelola event, dan gimana caranya melatih diri kita untuk lebih berkembang ya. Gitu. Itu barangkali ya, nanti ini kita lanjutin aja deh di sesi tanya jawab. Kata Pak Dadan tadi jangan panjang-panjang, nanti kita akan gabung, disimpan dulu di sesi tanya jawab. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Raka. Terima kasih Miss Lexi. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Kayaknya nanti bakal disiapin sesi khusus deh buat Lexi. Soalnya kalau banyak-banyak nanti nggak tahu kalau jawab apalagi gitu ya. Amunisi yang dikeluarkannya apalagi gitu. Oh, bukannya karena terlalu banyak ya? Oh enggak. Jadi disiapin sesi khusus nih. Diawet-awet gitu ya. Oke, luar biasa banget pengalamannya nih. Baik, terima kasih banyak Miss Lexi. Ini luar biasa banget ya. Saya juga merasa bersyukur banget nih bisa ketemu sama teman-teman semua, termasuk juga para pembicara pada malam hari ini. Lanjut, yang terakhir adalah ada Mr. Adam. Oke, Mr. Adam. Halo, Sudah siap? Pak Raka. Sebentar, saya menyiapkan diri dulu. Bisa aja. Mengontrol diri, agak deg-degan. Aduh, subhanallah ya. Mohon izin ya, Pak Raka, boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, pendidik terbaik bangsa, insya Allah. Sama seperti Mr. G dan juga Miss Lexi, buat saya pribadi ini suatu kebanggaan, kehormatan karena saya bisa berada satu frame di flyer, sejajar ya, fotonya saja. Sejajar bersama salah satu, beliau dia adalah guru utama saya, trainer utama saya yang mencemplungkan diri saya dalam industri English training. Boleh dong tepuk tangannya buat Mr. G? Dan juga tentunya pas saya kenal sama Mr. G, di waktu yang bersamaan saya juga kenal dengan Miss Lexi, yang mana beliau juga diturunkan ilmunya oleh Mr. G, dan tentunya saya tuh menganggap beliau sebagai teteh saya, karena ya tentu dari segi umur ya begitulah ya. Jadi beliau juga sangat mendampingi saya sehingga saya bisa berada di titik ini. Buat tepuk tangan buat Miss Lexi, Bapak Ibu, aduh Masya Allah, dan tentunya bisa buat aja Pak, ya. itu bagian MC. Pak Dadan, terima kasih Kelas Kreatif Indonesia. Aduh, I'm speechless ya bagaimana beliau bisa membangun this community, gather all best educators, even Indonesia, perhaps mungkin internasional ya Pak Dadannya. Go internasional nggak sih? Atau sudah jangan-jangan? Mungkin saya kurang gaul, mohon maaf. Tapi ini terima kasih Pak Dadan sudah mengajak saya bersama Mr. G dan Miss Lexi, dan thank you Pak Raka for letting me here. Bapak Ibu, mohon izin, saya deg-degan banget sebenarnya karena sudah saya sampaikan tadi, dan juga kalau saya husnuzon, kayaknya saya paling muda nggak sih di sini, bahkan dari speaker, dari Bapak Ibu yang hadir, saya tuh kayaknya murid Bapak Ibu ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan? Dan mohon izin Bapak Ibu, di waktu yang kurang dari 3 menit, saya ingin sedikit sharing apa yang sudah saya amalkan, sehingga saya menjadi seorang MC yang insya Allah dan lebih fokusnya sekarang tuh di bidang wedding, bahkan bilingual, karena kita menggabungkan dunia kebahasa Inggrisan dengan klien-klien saya yang alhamdulillah mereka menikahi perempuan-perempuan Indonesia ya, gitu. Hanya satu yang tidak orang Indonesia ya. Dari sekian klien saya biasanya prianya dari luar Indonesia. Nah, sebenarnya ini saya kenapa mau sharing ini, karena ini baru saja ada teman saya tadi siang nanya, Mr. Adam, saya tuh mau ditunjuk jadi MC nikahan sepupu saya. Ada tips nggak? Nah, sekalian saja. Karena saya pernah yang namanya memposting ini, mohon izin Pak Dadan, Pak Raka, saya pernah memposting ini di Instagram saya, 5 tips belajar jadi MC ala Mr. MC. Dan ini saya posting di tahun 2021. Jadi seperti Miss Lexi tadi apa? Blessing in disguise. Gimana Miss Lexi, mohon izin ya. Pokoknya itulah musibah jadi berkah ya alhamdulillah. Nah, jadi semakin terpacu untuk membuat konten-konten di Instagram. Tapi ini adalah tips saya pribadi, apa yang saya amalkan. Jadi mungkin barangkali Bapak Ibu yang belum pernah menjadi MC atau mau jadi MC wedding tanda kutip dadakan, boleh barangkali dicoba tips dari saya ini, mohon izin. Nah, yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Kita sekarang kan sudah sangat familiar dengan googling dan YouTube. Apalagi karena dari pandemi itu yang namanya wedding kan ada yang namanya live streaming. Nah, itu bisa banget Bapak Ibu tonton tuh live streamingnya di situ. Jadi tanpa harus, kalau saya dulu sebelum pandemi saya benar-benar datang ke nikahan orang atau MC senior yang sedang MC, dan saya minta mohon izin untuk bisa nonton langsung, dan saya bisa
melihat performa beliau. Tapi sekarang semenjak ada pandemi karena ada live streaming, kita bisa nonton YouTube langsung, bahkan bisa di-pause dulu, bisa kita catat. Nah, dari tips nomor 1 ini, jadi masuk ke tips nomor 2, yaitu kita bikin teks. Ya, betul, setelah nonton, kita langsung otomatis tulis nih. Ya nggak sih? Jadi kayak kita nonton langsung nulis, sama kayak belajar, ya nggak sih? Kita kan biasa belajar gitu nggak sih Bapak Ibu ya? Ada guru atau dosen kita menerangkan, kita pun mencatat. Nah, kemudian setelah membuat teks, jangan lupa kita langsung perform dan rekam. Ini tipsnya dipakai jika kita masih pribadi ya, sendiri banget, kayak nggak ada tutor, mentor. Alhamdulillah saya sudah ada dulu, kayak Mr. J dan Miss Lexi. Cuma kalau sekarang ini mungkin ada yang baru banget dan belum ada mentor, tidak apa-apa. Bisa lakukan ini, kita langsung perform, tinggal kita rekam pakai handphone kita, atau mungkin pakai Zoom kali ya, nanti direkam, terus nanti bisa jadi dicek sendiri, ya nggak sih? Gitu. Jadi nanti bahkan feedback-nya itu adalah diberikan dari Bapak Ibu sendiri. Jadi setelah perform dan rekam, kita memberikan feedback ke diri kita sendiri. Kayaknya nih kurang deh, kayaknya pelafalannya harus lebih jelas, kayaknya kata-katanya ada yang belum tepat. Nah, itulah kenapa kita harus perform, rekam, dan juga beri feedback. Dan ini tips terakhir dari saya, insya Allah, adalah silakan diulangi sampai Bapak Ibu mencapai titik sekali nge-MC dibayar 50 juta. Kenapa ini Mr. Adam? Ya, kayaknya kalau 100 juta kemahalan nggak sih? Walaupun mungkin ada, tapi bagi saya sendiri kayak 50 juta cukup insya Allah ya. Jadi sekarang saya sedang menuju ini insya Allah. Jadi itu aja tips dari saya. Mohon izin, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Serem gak Lega sih ya, tarifnya? Serem banget loh tarifnya. Lega. Kan itu menuju, Pak. Oh, Masih menuju. menuju ya, on the way. 49 Amin. juta tuh menuju 50 loh. Amin ya Allah. Menuju puncak Mr. Adam. Iya. Luar biasa Aduh, ya. Masya Allah. Baik, mungkin nanti biar kita langsung secara interaktif ya, teman-teman semua yang ada di sini, kita bisa langsung buka sesi, kira-kira siapa yang ingin langsung ngobrol-ngobrol nih, mau ngobrol ke Mr. Jika, mau langsung ke Miss Lexi, atau ke Mr. Adam. Ada yang mungkin tiba-tiba tadi ya, aduh saya nih besok mau jadi MC nih hari Sabtu Minggu, gimana nih gitu kan, MC-nya kawinan dadakan tetangga gitu kan. Nah, tadi udah ada tipsnya langsung gitu kan, jadi bisa kalau misalnya secara teknis apa yang mau ditanyain gitu, atau mau tanya-tanya sama Miss Lexi. Ini menarik banget ya kemarin tuh cerita tadi, pengalaman tidak hanya secara lokal tapi juga internasional ya gitu kan, pengalamannya luar biasa sekali Miss Lexi. Sebenarnya saya pengen coba tanya-tanya tentang itu sih, pengalaman di TV dan radio kira-kira kayak gimana. Itu tuh menarik banget. Tapi mungkin jangan saya yang nanya ya, nanti kebanyakan soalnya kalau saya nanya. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin langsung mau tanya-tanya gitu ya, mau ngobrol-ngobrol tentang, ingat topiknya hari ini adalah ask me anything gitu ya. Jadi tanya apa aja, tetap tapi dalam satu topik, yaitu public speaking. Mr. Simon, Pak Simon. Ya, oke, baik. Terima Cek, kasih. halo ya, Selamat baik, malam. baik. Ya, Mangga. ini pertama kali saya mengikuti kegiatan ini, jadi luar biasa juga nih. Ini saya tertarik malah ke ekspresinya, ekspresi dari para speaker hari ini ya. Pertama bergabung tuh langsung, ini kelihatan sekali berbeda ya dari cara senyumnya, dari coba kalau Bapak Ibu melihat antara narasumber dan kami itu yang sebagai penyimak itu, ini kayaknya yang beda ya. Kayaknya ada sesuatu yang memang sudah diolah juga ya untuk jadi seorang MC atau seorang nah ini mungkin apakah boleh bisa share ke kami? Karena juga ini yang saya tengarai ketika mengikuti kelas-kelas motivasi itu, sepertinya itu ada sesuatu yang memang sudah terlatih juga ya dari cara membawakan ekspresi dari wajah itu sendiri. Nah, itu apa benar nggak ini dari saya ini? Terima kasih. Oke, mangga. Mungkin Mr. Gatot mau kasih komentar. Gimana Mr. Gatot? Ini katanya senyumnya beda katanya, senyum Pepsodent dulu. Langsung di-assess ya senyumnya ya. Senyum 3 jari gitu. Oh, ngalamin ya, teman-teman ngalamin senyum 3 jari. Mangga Mr. Gatot. Luar biasa ya, dari sekian materi yang di-assess senyum. Terima kasih Mas Simon. Baik, kalau
saya dari interaksi 2 tahun kemarin ini relate dengan foto yang di awal saya tampilkan ya. Itu memang jadi keharusan ya ketika kita menghadap kamera. Jadi jangan sampai tidak menatap kamera saat menjelaskan ya, saat kita menjelaskan sesuatu itu jangan sampai kita tidak menatap kamera, wajib kita tatap kamera. Yang kedua, jangan lupa senyum. Karena kalau kita dalam tanda petik mukanya ya kita punya masalah kan banyak ya. Bisa jadi nervous, bisa jadi banyak cicilan, bisa jadi segala macam, itu harus dilupakan ya. Kita harus hadir untuk audiens. Dan senyum itu memang jadi kunci ketika kita ingin berinteraksi di muka publik lewat perantara kamera. Itu pertama. Yang kedua, ternyata dari senyum, dari materi-materi yang saya buat, waktu nyontek-nyontek, ternyata ada penelitiannya bahwa satu senyuman kita itu dirasakan oleh orang lain, kenyamanannya itu sama seperti mendapatkan uang 16.000 pound sterling. Nah itu kalau iya betul. Jadi efeknya itu ketika orang mendapatkan uang 16.000 pound sterling, kemudian kita tersenyum menyapa audiens, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah aktivitas neuronnya itu ternyata bukan sama tapi mirip gitu. Jadi mendekati gitu. Jadi saya juga jadi teringat ya hadis Rasulullah bahwa senyum adalah sedekah, dan kalau dikorelasikan dengan penelitian tersebut, sedekahnya berapa banyak? Ya kurang lebih 16.000 pound sterling itu kita sedekah ya, menyumbangkan kebaikan kepada orang lain. Gitu. Jadi jangan pelit-pelit senyum ya. Ya itu aja mungkin. Siap. Terima kasih nih Mr. Gatot. Oke, senyum itu adalah kunci gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh ini adalah kunci gitu. Oke, Miss Lexi, gimana Miss Lexi? Ini Miss Lexi, berarti kalau senyum kita nggak boleh malu-malu nih ya. Udah diborong tuh Mr. G itu Oke. jawabannya. Tapi kalau pengalaman Pak Simon, saya waktu itu di beberapa tahun di TV dan radio, sekarang masih di radio juga sekali di samping mengajar. Dan memang kita waktu itu sempat sebelum kita siaran itu dilatih selama 1 tahun untuk senyum. Ya, itu sampai setahun ya, tidak sebulan 2 bulan dilatih untuk senyum. Kenapa? Soalnya ada kalau di radio namanya smiling voice ya. Saya yakin nih pasti insan-insan Bapak Ibu guru juga selalu belajar senyum gimana depan muridnya lagi kucel, lagi capek, ya tetap harus senyum. Gimana kabarnya? Padahal ini udah gigi udah garing ya. Tapi gitu smiling voice gimana caranya? Jadi gimana kalau di radio kita lagi ngeberitain sesuatu hal yang baik gitu kan, kita senyum, memperkenalkan diri senyum, tapi orang nggak bisa ngelihat kita senyum. Jadi gimana caranya kita senyum sampai suara kita kedengar senyum gitu. Jadi smiling voice. Jadi orang ngedengarnya, ini lagi senyum ya penyiarnya gitu. Ya itu memang dilatih, memang ada latihannya. Kemudian kalau di TV memang kita dilatih jadi karena orang bisa melihat kita juga, dan ini sangat bermanfaat pada saat kita ini ya pandemi kemarin, karena kita terus ada kamera yang biasanya saya deg-degan depan kamera, mau nggak mau Bapak Ibu yang mengajar kan harus depan kamera ya. Gimana caranya off cam terus. Nah, ini jadi kayak ngelatih kita kontrol muka kita gitu. Apakah kita udah tersenyum cukup lebar atau tersenyum cukup fake ya, cukup palsu gitu. Nah, ini caranya gimana? Biasanya terlihat dari ini Pak, dari mata. Mata yang berbicara. Dari mana? Melihat hati kita dari mata. Mata yang berbicara. Jadi kalau misalnya biasa gini, ya kalau pakai masker apalagi padahal gini, nggak lagi senyum kayak gini. Tapi kalau misalnya kita latihan senyum depan kamera, kita bisa lihat wajah kita senyum. Nah sampai matanya sampai seperti ini. Gitu. Latihannya lihat kaca Pak biasanya, lihat kaca, lihat kamera. Dilatih memang. Tapi tersenyumlah sampai Anda tidak sadar bahwa senyum itu palsu. Enggak ya. Senyum yang ikhlas ya, senyum yang ikhlas gitu. Kita benar-benar pengen tersenyum. Gitu mungkin Pak Simon, mudah-mudahan membantu. Oke, makasih. Makasih nih Miss Lexi. Gimana? Kak Adam? Ya, karena dia paling muda, di Adam gitu.
Ini merasa paling benar kayaknya harus dibongkar. Dia lahir tahun berapa? Kita bongkar nanti. Semudah Pak Simon, apa sih? Pak Simon mohon izin masih perlu komentar dari saya yang muda ini, Pak. Ini sudah diboros sama Pastinya, Mr. dan ya, Mr. Oh, ya, masih ya. pasti punya pengalaman yang berbeda. Oh, baik, terima kasih Pak Simonnya sudah positive thinking ya, masih ada dari saya. Baik, kalau saya pribadi, Mr. G tadi sudah bawa yang namanya dalil, saya akan bawa dalil juga kayaknya ya. Kan ini ngikutin guru saya kan, ya nggak sih? Kan saya muridnya. Benar. Jadi kalau memang betul senyum itu adalah sedekah, kalau saya akan dimulai dari sebelumnya lagi. Barangkali bisa jadi saya sebelum datang ke sini, mood saya seperti yang Mr. G bilang, mungkin lagi banyak masalah, ada segala macam yang mungkin tidak bisa membuat saya tersenyum ikhlas. Nah, itu tuh memang harus innamal a'malu binniyat. Semuanya diawali oleh niat dulu. Mohon izin, correct me if I'm wrong. Jadi memang harus kita, sebelum itu saya pun harus membuat bagaimana saya mengolah hati saya untuk bisa I'm ready to be here untuk kelas kreatif untuk memberikan senyuman terbaik whatever problems I have at the moment in the past or in the back gitu. Dan juga selain dari hati sudah saya tata pun ada yang namanya kan kalau nggak salah dari saya lupa nama trainer di USA namanya, saya lupa, mohon izin nanti yang ingat, motion creates emotion. Nah, jadi sambil hati saya ditata pun saya mencoba menarik hati ini untuk benar-benar ikhlas biar nggak fake adalah dengan memang membuat si senyuman ini saya paksa tersenyum. Jadi akan ada saling tarik-menarik sehingga senyumannya memang senyum pun hatinya pun ya se-humble, se-friendly senyuman yang saya berikan. Seperti itu Bapak. Jadi dua arah dari luar dan dari dalam itu memang harus kita trainingkan gitu Pak. Mungkin dari situ aja Pak, tips receh saya semoga membantu. Terima kasih. Keren. Ya, terima kasih banyak. Luar Ini biasa. motion create emotion tadi ya. Motion Betul, create emotion. Motion Motion. create emotion. Ya, motion ya. Kalau nggak salah Kita harus dari gerak-gerak ya. Ya, betul Pak. Gitu. Oke, baik, terima Terima kasih. kasih nih Pak Simon. Oke, selanjutnya nih ada yang sudah raise hand, ada Bapak Firman. Ya, Pak Firman, Ya, Mas Firman. ya, Baik. Gimana Pak Firman? Mangga Ya. silakan. terima kasih dan salam kenal. Saya Firman. Salam kenal. Ya, menarik sekali. Saya sama kayak Pak Simon baru pertama kali gabung di kelas ini. Ya, oke. Langsung saja ke pertanyaannya. Saya nggak ini sih, cuman ingin menanyakan tentang kiat atau tata cara bagaimana cara mengalahkan diri kita terutama ketika nervous gitu kan, ketika mau nge-MC nervousnya gitu, apalagi yang pemula seperti saya gitu, yang bahkan mungkin hanya nge-MC di sekolah aja tapi nervous itu suka ada gitu. Nah, gimana caranya supaya nervous itu bisa ditangani gitu. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Pak Firman. Ini langsung aja yang tadi ngaku-ngakunya nervous ya. Pengen tahu. Dari di saat momen di sini nih gimana Mr. Adam? Tadi bilangnya kan nervous nih. Aduh, para Kak, terima kasih. Kita kayak udah bestie banget ya, sudah bisa baca isi hati saya. Terima kasih ya para Kak. Jadi begini Pak Firman, memang saya ingat banget cek apakah koneksinya aman. Oke, baik. Pak Firman mohon izin. Jadi dari awal saya namanya mulai terjun di dunia training, bahkan kenal sama Mas Surya, itu salah satu guru saya juga di belakang Mr. G ada beliau. Bahkan waktu itu kayak ikut ada namanya kelas muda mulia. Waktu itu saya memberikan suatu pertanyaan ke Marsyanda waktu itu ya, bintang tamunya. Pada saat memberikan pertanyaan, saya jujur banget yang namanya saya nervous. Jadi untuk beberapa momen, saya emang orangnya agak to the point ya, maksudnya frankly speaking, jadi jujur aja, karena itu untuk melepaskan si emosi atau energi nervous itu. Karena konteksnya kan sedang informal, tidak formal. Jadi ya dong, nggak apa-apa dong, mohon izin ya. Kecuali mungkin kalau lagi di wedding nggak mungkin, bismillahirrahmanirrahim, mohon izin Bapak Ibu, saya nervous, kan nggak mungkin, ya kan. Tapi sekarang kan kita lagi santai, jadi saya ingin mengeluarkan nervous itu. Itu salah satu kiat memang basic awal banget sih Pak. Dari awal dulu, dari tahun 2012 sampai sekarang 2023 pun, di momen-momen tertentu ya memang saya jujur untuk mengatakan itu. Trik kedepannya gimana? Ya memang harus dilatih untuk tetap tenang. Kalau tadi kita melatih dengan senyuman, ya kita buat senyuman kita tenang saja. Seperti itu Pak.
Atau memang kalau saya sih mungkin sekarang kalau main nervous memang mungkin kalau saya mungkin pribadi mungkin agak terlihat sok soleh, tapi memang mungkin harus zikir dulu sih Pak. Bukannya sok soleh ya, ini memang ada zikir gitu. Jadi memang ya untuk menenangkan si jantung yang duk-duk itu nggak sih Pak? Nah gitu, sambil saya tetap senyum tenang gitu kayak iya gitu. Kalau tadi kan agak hara rusuh ya Pak, cuma kalau di wedding kan nggak mungkin saya hara rusuh ya Pak, kecuali resepsi. Seperti itu Pak Firman, semoga membantu. Terima kasih Pak Raka. Terima kasih. Menarik loh, menarik. Tapi memang mungkin itu juga beberapa kali saya pakai juga ya ketika ada momen yang informal tuh, aduh grogi banget nih, langsung aja ngomong kalau kita lagi grogi karena bingung mau ngomong apa sebenarnya. Itu salah satu tips yang memang juga sangat berguna banget gitu ya Pak Firman ya. Oke, memang kalau untuk ngomong mungkin kita sering banget dengar kata practice makes perfect ya. Cuman kalau buat saya sih, saya lebih suka dengan istilah practice makes improvement gitu. Jadi kalau bikin sempurna, kayaknya siapa sih yang jadi sempurna banget gitu ya. Tapi pasti akan ada improvement di situ. Coba Teh Lexi nih. Miss Lexi gimana Miss Lexi? Ini pasti dia kalau nggak udah susah kayaknya grogi. Dia udah di radio bertahun-tahun. Ini jujur nih, saya deg-degan Dia banget. groginya karena sangat sulit grogi gitu. Kok saya selalu tenang gitu ya gitu. Dan itu bikin dia grogi gitu. Deg-degan nih. Ini ada guru bahasa Inggris saya di sini loh, Kang Raka. Guru bahasa Inggris saya, guru SMA saya, dosen saya juga ada, mentor saya pada ada. Masya Allah. Apa salah ngomong juga nih. Mangga, silakan Miss Lexi. Gimana nih, ada kiat-kiat khusus nggak sih dari Miss Lexi? Iya sih, betul-betul. Tapi memang harus diakui Pak Firman, hal yang pertama biar kita menekan rasa grogi, nervous itu adalah mengakui ya. Pada saat kita menerima kan sebenarnya itu jadi lebih mudah ya Pak Firman. Jadi kita mengakui bahwa diri kita deg-degan dan memang survei membuktikan, katanya silahkan boleh dicek nanti datanya di googling, setiap speaker, public speaker, siapapun takut dengan judgement orang, takut dengan apa yang orang bilang tentang kita. Bahkan jangankan di publik ya, kita misalnya mau rapat, terus kita pimpin rapat di kelompok kecil aja kita deg-degan ya, salah ngomong nggak ya? Saya udah persiapan maksimal belum ya gitu. Keceletot nggak ya pada saat nanti apa gitu ya mengungkapkan sesuatu. Tapi memang harus diterima dulu Pak Firman. Diterima kita grogi, bahkan presiden pun grogi ya, kadang pasti kelihatan lah dari mimik semuanya itu grogi. Dan yang bisa kita lakukan bukan untuk menghilangkan grogi itu ya, kayak kata Kang Raka, make perfect. Kalau perfect kan kita pasti di sini ya ekspektasinya. Bukan kita hilangkan, tapi gimana cara kita bisa mengurangi itu. Menguranginya dengan apa? Kalau yang saya belajar dari mentor-mentor saya ini ada Mr. G, ada Mr. Isan, mungkin ada nggak ya di sini ya? Ada Miss Nina tapi ya. Ini saya belajar itu adalah 3P biasanya. Kita pertama itu adalah preparation. Preparation itu banyak caranya. Preparation itu adalah kita siap-siap. Bisa siap-siap dengan mengetahui materinya apa, audiensnya siapa, dari mana aja latar belakang pendidikan, umurnya berapa gitu ya. Nah, pokoknya kita cari tahu aja tuh nanti apakah acaranya offline, online gitu kan, itu salah satu preparation ya, selain kita latihan tentang konten apa yang mau kita sampaikan. Terus ada yang kedua itu praktis itu banyak caranya, ada yang depan kaca, ada yang dengan olahraga teriak-teriak gitu ya biar napas saya nanti dalam, suara saya bagus ya. Banyak, ada praktis senam mulut, macam-macam praktis tuh. Ada yang menyiapkan cue card juga, itu masuk dalam praktis, tadi disiapkan cue card-nya, catatan kecil gitu ya, nanti dilihat poin-poinnya, itu juga bagian dari praktis dan preparation. Terus yang ketiga, mungkin dari tadi diambil dari Mr. Adam ya, motion creates emotion ya Sir ya, bagus banget itu. Jadi yang ketiga itu adalah posture atau physicality. Posture physicality itu kayak cara duduk kita, survei membuktikan ya, itu sangat mempengaruhi gimana cara kita mau vokal kita yang keluar, percaya diri kita. Pada saat kita nunduk gini dan pada saat kita gini ya, dengan postur yang seperti ini nih, dengan yang gini itu akan keluarnya beda. Pada saat kita tegak itu keluarnya lebih percaya diri. Gitu. Jadi gerakan yang kita lakukan dengan tangan kita ya. Kalau kata Mr. G gini itu artinya
terbuka. Kalau gini itu artinya dia tertutup gitu. Ada yang disembunyikan dari diri. Itu akan mengurangi rasa nervous kita. Jadi 3P, practice, prepare, sama posture atau physicality. Silakan Pak Firman, boleh dicoba. Semoga membantu. Menuju di bumi. Cek. Itu ada yang bocor Pak Ivan ya? Pak Ivan nuju di mana Pak Ivan? Saha ya kan nuju di bumi. Oke, nuju di bumi Pak Ivan. Iya. Ini pertanyaannya Pak Firman mirip-mirip nih dengan ini Mbak atau Ibu Krispa Elan Pramudita. Ini cowok cewek punten ya, saya gak ngeliat mukanya nih soalnya. Pertanyaannya sama gitu, menekan rasa nervous ya. Tadi udah ada 2 tips yang keren banget gitu kan. Dan sebenarnya di dalam ini juga ada tips-tips lain tadi ya, ada 3P dan lain sebagainya, kita bisa serap semua. Tinggal dari Master yang satu nih, kita pengen tahu nih kira-kira ada tambahan apa nih dari Mr. Gatot. Aduh, saya jadi ter-trigger sama Lexi itu 3P. Saya bikin rumus apa gitu. Iya, karena gini loh, Bapak Ibu, Mr. G itu trainer yang memang suka membuat rumus. Jadi kita murid-muridnya tuh ter-trigger untuk buat rumus gitu ya, Sir ya. Biar gampang diingat ya, Mr. Adam ya. Oke. Jadi rumusan yang saya dapatkan dari Lexi punya 3P, saya punya 3 tel. Wah, luar biasa. Cepat banget bikin rumusnya, luar biasa. Iya. 3 tel. Tel yang pertama itu teliti terlebih dahulu. Confident, confident, nervous, adjective kan itu pasti punya lawan kata. Dan itu adalah emosi. Emosi itu nggak bisa dihilangkan. Jadi pertanyaannya yang salah, bukan bagaimana menghilangkan nervous. Karena nervous itu akan selalu ada, sama seperti rasa marah, rasa benci, yang negatif-negatif itu akan selalu ada dan memang harus keluar semua, harus ada, harus mengalami gitu. Jadi kalau untuk dihilangkan nggak bisa. Jadi nervous itu ibaratnya kayak rumah gitu. Kita bisa melihat rumah, tetapi kita tidak bisa menghilangkan rumah yang ada. Kita hanya bisa melewati. Gitu. Jadi emosi-emosi itu kita melewati emosi-emosi yang ada ketika kita melakukan sesuatu apapun ya, dan umumnya kita bisa merasakan nervous yang sangat luar biasa ketika tampil di depan publik. Jadi nomor 1 bukan berusaha dihilangkan, tetapi dilewati. Nah, sekarang cara melewatinya seperti apa ya? Cara melewatinya adalah dengan tel yang kedua, yaitu telen. Ditelan, Pak. Jadi telan karena nervous itu banyak sisi positifnya juga. Yang kita telan selalu dari rasa nervous adalah nervous itu sesuatu yang bikin kita nggak fokus, sesuatu yang bikin kita body movement-nya menjadi terpengaruh. Kan ada motion create emotions ya. Itu bisa dibalik. Emotions juga create motions gitu. Jadi kalau kita merasa nervous ya kita punya body movement yang berbeda juga. Nah, caranya adalah dengan menerima bahwa nervous itu ternyata punya sisi positif. By being nervous, gitu, dengan menjadi gugup, we prepare better. Kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Karena bayangkan orang yang hilang akal ya, yang ada di jalanan, enggak dalam tanda petik terganggu akalnya. Nah, itu nggak ada nervousnya, Pak. Mau pakai baju atau telanjang gitu santai aja, nggak ada nervous sama sekali gitu. Nah, artinya dengan punya nervous itu kita jadi bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, tel yang ketiga itu telentang. Saya nggak nemukan kata lain. Give up aja ya, give up aja, maksudnya nyerah aja dalam tanda petik gitu. Saya termasuk penganut mazhab yang kalau kita nervous jangan diomongin. Kan di public speaking mazhabnya banyak tuh. Ada mazhab yang dengan mengatakan kalau saya nervous, itu kemudian nervousnya menjadi berkurang. Ya kalau itu nyaman, ya silahkan lakukan. Tetapi saya termasuk yang tidak akan mengatakan itu, se-nervous apapun saya. Karena orang yang hadir di hadapan kita tidak datang untuk melihat orang yang nervous, apalagi mengaku nervous. Gitu.
Nah, tiap orang punya dampak yang berbeda, tetapi saya ada di wilayah nggak usah diomongin gitu. Jadi kita datang dengan kondisi niat terbaik seperti yang tadi Kang Adam bilang, kemudian berikan motions yang selaras dengan yang diinginkan oleh audiens. Kalau audiens pengennya kita terlihat pede, ya tunjukkan bagaimana motions-nya orang yang pede gitu. Nah, nanti lambat laun kita jadi bisa lebih fokus kepada apa yang ingin kita sampaikan, bukan kepada apa yang kita rasakan, apalagi yang kita prediksikan ada di pikiran-pikiran audiens akibat nervous itu. Itu mudah-mudahan membantu. Jadi 3 tel ya, teliti, 3 tel. telentang. Teliti, telentang. Menarik banget nih. Terima kasih Mr. G. Gitu. Gimana Pak Firman? Cukup jelas ya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi Ya, jelas inspirasi, sekali. Terima referensi. Mangga silakan dipraktekkan Pak Firman. Nih kita lanjut ke orang berikutnya nih. Coba saya cek nih, banyak sekali yang raise hand. Mungkin nanti yang menanggapi satu orang gitu kali ya. Nanti biar bisa dapat kesempatan buat teman-teman yang lain gitu. Sambil nanti di akhir mungkin bisa sama-sama kita recap kayak apa gitu ya. Cuman saya ingin mengomentari sebentar tadi terkait dengan telentang gitu ya. Maksudnya menyerah gitu ya. Saya suka ini nih, ada satu istilah embrace the feelings gitu ya, and control it gitu. Jadi ya terima aja, namanya juga lagi nervous gitu kan, tinggal gimana caranya kita kontrol. Baik, ini ada Ambria SBY Surabaya, Ibu atau Bapak? Ibu Ambria, cek. Ini sepertinya tidak menyalakan kamera. Saya skip dulu kali ya, biar nanti ada bisa kita alihkan dulu sementara. Ada Pak Idam. Pak Idam, cek bagaimana Pak Idam? Oke, terima kasih. Baik Pak Idam. Pak Idam, mungkin ini untuk Pak Idam pertanyaannya akan saya serahkan kepada Pak Gatot nih, Mr. G. Kira-kira bertanya atau mau memilih siapa nih untuk ini, untuk pertanyaannya, mau Ya, nanya sama Miss ditujukan Lexi? aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama terima kasih atas kesempatannya, ini luar biasa, tadi tips-tipsnya luar biasa. Ini saya juga lagi belajar nih supaya tetap senyum ya, dari tadi ngelihat Kang Adam, Bu Lexi sama semuanya, bahkan Pak Raka juga senyum semua. Ini saya jadi ke bawah nih untuk senyum gitu. Kayaknya sih kalau saya senyum berat sebetulnya. Nah, untuk pertanyaannya mungkin sama siapa aja mungkin ya, sama semuanya pertanyaannya. Yang pertama, kalau misalkan ketika kita berbicara itu kadang-kadang ada waktu berlebih gitu ya, ada waktu berlebih dan kadang-kadang kita harus fill in gitu. Itu kadang-kadang nggak ada ide, mentok gitu ya, terus kira-kira kalau untuk para MC atau yang ada di radio kan biasanya tuh harus ngomong terus gitu kan. Betul. Harus nggak boleh ada waktu kosong gitu kan. Nah, kira-kira itu ada tips nggak ya gitu? Pertanyaannya boleh lebih dari satu nggak ini? Mangga. Mungkin untuk sementara satu, nanti yang lainnya coba tulis di kolom chat, siapa tahu pertanyaannya ada yang serupa. Tadi kayak Chris Paelan ya, juga ternyata pertanyaannya kan sama gitu kan. Untuk sementara satu dulu gitu ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Iya, baik. Ini saya kasih Pak Gatot ya, Mas. Mr. G, Mas Gatot, Mr. G gitu ya. Apa-apa bebas aja saya mah. Kebiasaan manggil orang Mas gitu ya. Oke, Mr. G, nih kalau lagi ngisi yang kayak gitu tuh gimana tuh, yang waktu jeda kosong kita bingung nih mau ngisi apa, atau ada trik nggak sih gimana caranya kita kalau ada posisi-posisi mendadak yang waduh kosong banget nih, karena sering banget juga ngalamin jeda waktu sebelum break gitu ya, dia ada sekitar 5 menitan gitu kan, ngomong apa nih 5 menit kalau nggak ada teksnya gitu kan, nggak ada poinnya. Coba Mr. G, kira-kira tipsnya gimana nih? Ya, terima kasih Mas Idam ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini maksudnya ketika ada waktu kosong sedikit dan itu harus kita isi gitu ya Pak Idam ya? Oke. Kalau yang saya lakukan, biasanya yang saya ajarkan ke rekan-rekan peserta training,
itu kita gunakan what, why, how. Apa, mengapa, dan bagaimana. Atau dibalik gitu, why, what, dan how. Apapun itulah. Jadi kita misalkan sedang ada di sesi tentang kepemimpinan misalkan. Kita bisa sampaikan perspektif kita terkait kepemimpinan sambil menunggu pembicaranya datang. Jadi teman-teman semua, kita tahu ya kalau kepemimpinan itu kalau dalam perspektif saya, pemimpin itu harus A, B, C, D, nah ini what gitu ya. Dan nggak apa-apa perspektif personal aja. Sejauh kita menyampaikan itu perspektif kita, itu sah itu ya sebagai sebuah informasi. Yang nggak boleh kan kita menyampaikan sesuatu yang memang bukan dari pikiran kita, tapi kita klaim sebagai pikiran kita. Atau kalau kita mengutip misalkan, ya bisa juga mendadak mencontek, mengutip bisa aja. Ya sampaikan, ini kalau menurut siapa misalkan, ya kepemimpinan itu bagaimana. Nah, mengapa bisa demikian? Gitu. Kalau dalam pengalaman saya sampaikan, ya. Dan gimana sih cara kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang handal misalnya? Nah, itu kita sampaikan tuh bagaimana. Nah, terus kemudian what, why, how itu pertama. Yang selanjutnya adalah bikin batasan-batasan. Dan biasanya gunakan rule of three, aturan 3. Ketika kita menyampaikan apa, sampaikan 3 poin dari definisi tersebut. Yang kedua, ketika mengatakan mengapa, sampaikan juga 3 alasan mengapa. Dan ketika kita menyampaikan bagaimana, sampaikan juga limitnya 3. Jadi kita punya limit A, kan pindah dari A ke B-nya itu jelas, mana A-nya, mana B-nya. Yang jadi masalah bagi seorang public speaker adalah nggak tahu memulai A-nya bagaimana, sekalinya memulai nggak beres-beres karena nggak ngelihat B-nya. Gitu. Jadi masalah public speaker itu akan selalu 2. Yang pertama adalah sulit untuk berbicara, dan yang kedua adalah ketika berbicara sulit untuk berhenti. Nah, semua pelatihan public speaking itu berfokus kepada 2 hal itu. Semoga membantu, Pak Idam. Terima kasih banyak nih Mr. G. Gimana Pak Idam? Cukup ini ya, cukup membantu ya, insightful banget nih. Cukup membantu, Pak. Iya, Luar biasa. Kalau boleh saya nambahin, memang ketika memang untuk momen mengisi itu mau tidak mau memang kita harus punya wawasan yang luas gitu ya. Jadi seorang public speaker saya rasa perlu menjadi seorang generalis gitu ya. Jadi mengetahui banyak hal walaupun sedikit, tapi fakta ya. Jangan mengetahui asal di permukaannya doang gitu ya. Tidak perlu menjadi spesialis gitu ya. Jadi kita tahu tentang A, B, C, D sehingga itu sangat membantu sekali pada saat tadi itu bisa ngasih what, why, how. Tadi ada 3 poin, 3 alasan, 3 bagaimana gitu ya. Ini banyak banget rumusnya, saya sampai pusing. Ini harus dipraktekin semua nih gitu. Biar teruji. Baik, terima kasih Pak Adam. Nanti Pak Idam punten. Nanti untuk pertanyaan berikutnya mangga silakan di kolom chat dulu. Untuk sementara saya mau panggil teman-teman yang lain. Ini ada Mbak Kori Indriani. Wah, ini sampai ditemenin sama dedeknya nih. Asik banget kayaknya. Ikutan belajar ya, Bu. Cek halo Bu Kori. Cek. Iya, Bu Kori. Iya. Mangga silakan Bu Kori. Sudah terdengar cukup jelas. Ya, Mau nanya sama siapa nih Bu Kori? Boleh sama Miss Lexi, boleh sama Mr. G juga boleh. Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada kiat-kiat atau cara untuk olah vokal gitu. Jadi olah vokal dan juga olah nafas. Jadi terkadang saya merasa di saat tertentu gitu terlalu bersemangat dicampur nervous gitu sehingga kayak habis gitu nafas, kayak ngos-ngosan gitu. Nah, itu tuh gimana sih cara mengatasinya atau cara latihannya? Yang pertama untuk nafas. Yang kedua vokal. Gimana ya caranya agar kita itu vokalnya enak didengar? Kadang kalau seperti ngomong biasa gitu, agak cempreng kayak gitu. Kalau lihat-lihat MC kayaknya, enak banget, adem gitu suaranya. Gimana sih cara latihan vokalnya? Itu. Sama satu lagi, terakhir, kalau tiba-tiba ngeblank, itu gimana ya tipsnya? Terima kasih, itu saja. 3 pertanyaan lo langsung disuruh.
3 Oke, pertanyaan. oke. Tapi Ya, menarik Bagi-bagi banget aja, tadi tuh. bagi-bagi. Kita bagi-bagi aja ya. Untuk yang Iya, pertama tadi soal suara ya. Punten kata-kata saya salah Suara. tangkap iya. tadi. Terus suara ini saya pengen diseleksi nih yang pengalaman yang luar biasa di radio. Karena memang radio ini fokusnya kan di olah suara, bagaimana Betul. tanpa wajah suaranya punya ekspresi. Jadi jangan sampai cepat. Tapi saya ngalamin juga. Ini pertanyaan saya juga sebenarnya Bu Kori. Gimana caranya nih biar nggak cempreng gitu ya? Mangga seleksi. Iya, hatur nuhun pertanyaannya, Bu Kori. Yang harus kita ingat terus sampai kapanpun adalah kita jangan membandingkan suara kita dengan suara orang lain. Karena suara itu sama dengan anggota tubuh lainnya. Jadi anugerah yang dimana itu tuh memang dikasih oleh Allah gitu. Jadi luar biasa, suara kita pasti beda dengan suara orang lain dan itu ciri khas kita ya. Sama seperti sidik jari, mirip mungkin tapi nggak ada yang sama. Jadi nggak ada suara jelek, semua suara bagus ya. Dan bukan berarti suara yang lebih dalam, suara yang lebih bagus, suara yang bisa mencapai 5 oktav itu suara yang lebih bagus ya, enggak seperti itu ya, semua sama. Jadi memang pada saat kita ada di dunia misalnya broadcasting atau di dunia public speaking training ya, saya juga belajar banyak, ketemu orang banyak, dan memang kita harus bersyukur dengan suara yang diberikan gitu. Jadi suara Bu Kori beda sama suara saya, itu punya pasarnya sendiri. Ya, jadi suara Bu Kori misalnya suaranya agak tinggi, suara saya tuh saya nggak bisa suara tinggi. Jadi kalau saya nyanyi itu pasti ambil penyanyi laki-laki biasanya. Ya, penyanyi perempuan tuh nggak masuk di suara saya, jadi pasti malah gitu ya, fals. Jadi saya biasanya kalau nyanyi karaoke sama temen banyaknya saya cari penyanyi-penyanyi laki-laki gitu yang memang suaranya rendah. Kayak gitu. Bu Kori itu punya pasarnya sendiri, misalnya suaranya agak cempreng, itu bukan suatu hal yang jelek ya, itu ada pasar sendiri. Misalnya dia bisa pegang acara-acara yang non formal, cocok ya, atau suara-suara yang memang iklan-iklan, biasanya ya kalau di broadcasting, iklan-iklan yang memang dia remaja gitu ya, atau iklan-iklan ibu muda. Kalau saya misalnya iklan-iklan yang biasanya pakai narasi, bukan memerankan seseorang karena suara saya berat gitu. Nah, itu yang kedua, ada pasarnya sendiri. Kemudian cara olahnya adalah kita pertama kenali dulu suara kita apa. Jadi biasanya banyak sebutan, ada suaranya namanya olive oil. Suara olive oil itu suaranya kayak lembut gitu, seperti licin gitu ya. Ada gitu ya. Ada juga yang serak-serak basah, atau ada yang sebutannya namanya Mac the Knife. Mac the Knife itu suara kuat, keras, tajam gitu kan. Ada beberapa orang yang punya ciri khas kayak gitu. Nah, itu kenali dulu suara kita tuh yang mana gitu. Jadi jangan memaksakan ya, nanti takutnya rusak pita suara kita. Nah, udah dikenali suara kita mana, biasanya dilihat dari coba aja gitu. Kalau misalnya kita nyanyi gimana nih suara kita, atau pada saat kita ngomong gimana sih suara kita. Cara latihannya adalah sering olahraga, kemudian sering latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu banyak macamnya, ada yang bisa dia suara, olah suara kan biasanya keluar suara tuh macam-macam, ada yang dari perut, dada, ada yang dari leher ya. Jadi pada saat kita tarik napas, simpan di perut, terus kita keluarkan suara kita. Tarik napas, simpan di dada, keluarkan suara kita. Tarik napas, simpan di leher, gitu ya, keluarkan suara kita. Nah, kayak gitu biasanya memang macam-macam. Atau juga bisa dengan cara senam mulut juga itu ya, biasanya a, i, u, e, o gitu ya, intonasi. Kemudian juga biasanya yang saya paling gampang adalah ini, kalau dulu pernah dilatih sama mentor saya, itu adalah pada saat kita gigit ini, kemudian kita baca artikel panjang, itu melatih kekuatan kita dalam intonasi, artikulasi. Pertama. Itu Bu Kori. Semoga membantu ya. Jadi pertama kenali dulu suaranya, olahraga, kemudian diolah caranya dengan senam, artikulasi, intonasi. Gitu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Bu Kori. Sangat bermanfaat. Terima kasih Miss Leci atas jawabannya. Terima kasih banyak, sangat membantu. Puter. Yang kedua tadi apa ya Bu Kori? Saya sampai lupa nyatet loh. Apa tadi? Bisa diganti Panjangan ya? nggak Miss Lexi? Boleh, Sir. Pakai penghapus boleh, Sir.
Nafas tadi udah masuk ya yang Sudah Udah. masuk semua Oh, penjelasan. Oh, yang kedua. nomor 1, nomor 2 udah dijawab sama Miss Lexi Sudah kayaknya ya. dijawab, sudah dijawab Betul. semua. nafasnya betul. biar Pandangan nggak ya. Aduh, maaf ya. kehabisan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang terakhir apa ya tadi ya? Yang terakhir tuh ngeblank. Kalau tiba-tiba ngeblank gitu, Ah, apa ya itu gimana? kalau orang ngeblank biasanya si MC profesional nih yang jago nih. Gimana deh Mr. Adam kalau tiba-tiba ngeblank? Bismillah. Baik begini Bu Kori, mohon izin. Ini pengalaman saya kembali ya. Jadi memang kalau misalkan ngeblank ya sudah diam saja. Mudah bukan? Moment of silence ya. Mudah Mudah sekali bukan? luar biasa. Nah, memang yang jangankan ini ada pengalamannya masih sebulan 2 bulan yang lalu di mana memang saya suddenly kayak I didn't know what to say next gitu kan Bu. Even ini tuh lagi momen jadi ada sekitar 0,2 sampai 3 detik. 2 sampai 3 detik aja tuh saya bilang kosong ya Bu ya. Tapi memang pada akhirnya saya memang harus diam dulu saja dan membiarkan diri saya tenang untuk memikirkan apa yang akan saya sebutkan kembali gitu. Kalaupun tidak ada, memang saya akan ulang kembali dari awal. Misalkan 1, 2, 3. Nah, pas harusnya ketiga saya lupa, ya saya ulangi lagi dari 1. Insya Allah sih langsung apalagi ketiga dan keempatnya apa. Jadi memang tips dari saya ya terima aja Bu, ikhlasin aja itu diam. Kayak gitu Bu. Diam. Tapi tetap diamnya tuh jangan diam yang menunjukkan kalau kita lupa. Seperti tadi emang diam. Senyum aja Bu, kayak memang sengaja diem gitu kan. Iya. Padahal itu sebenarnya lupa Bu, tapi nggak apa-apa. Tapi itu sedikit tips dari saya, jadi memang harus diam. Dan mungkin kayak Mr. G punya tips yang out of the box lagi, ada 3 tel apa 3. Nggak tahu deh, kita dengarkan ya. Coba bismillah. Mr. G silakan. Coba Mr. G tambahin dong. Ini kira-kira ada tips apa lagi nih? 3 Bruce. 3 Bruce. Gatel udah, 3 Bruce belum. Bruce yang pertama adalah berusaha untuk Beneran loh, saya kira Agak bercanda loh. Berusaha. Enggak bercanda. Saya nggak secepat itu berpikirnya 3 Bruce apa aja ya. Jadi yang pertama, ngeblank itu sebetulnya filler. Filler itu pengisi. Jadi ada orang yang ngeblanknya itu silence, ya, ada juga yang ada isinya, ya, ada suaranya seperti dan segala macamnya. Nah, sama seperti tips saya sebelumnya, filler itu adalah tanda bahwa kita berpikir. Jadi jangan panik kalau ada filler. Itu artinya kita sedang menuju satu hal yang penting banget ingin kita sampaikan. Nah, kenapa itu muncul? Karena kecepatan mulut kita nggak bisa mengimbangi kecepatan kita berpikir. Jadi ada macet sedikit gitu. Ya, nah maka latihannya supaya tidak ada filler, yaitu pakai trik dulu sebelum kita latihan-latihan untuk memang selalu bisa fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, tips dari Kang Adam itu bagus tuh, diem. Jadi ngeblank itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau menunjukkan bahwa kita ngeblank, nah itu masalahnya. Jadi kita isi filler tersebut dengan sesuatu yang memang kondusif bagi audiens atau ekologis bagi audiens. Contoh misalkan, ketika kita berpikir, nah ini nggak ekologis, nya gitu. Nah, yang ekologis untuk audiens ketika kita bilang nya melihat ke bawah. Gitu. Nah, ini diestimasikan lebih profesional dibandingkan ngelihat ke atas. Gitu, itu trik ya. Kan susah ngilangin langsung. Jadi coba pakai trik-trik dulu. Ketika berpikir, bisa dengan silence juga sama. Silence-nya ke atas ya sambil diem, itu nggak profesional terlihatnya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, baik, sampaikan lagi gitu. Ya. Jadi sambil menunduk, kemudian bisa pakai jeda, dihilangkan fillernya dengan silence juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa latihan dengan menyampaikan, mempresentasikan banyak hal kapanpun, dimanapun. Jadi misalkan sedang berkendara, kendaraan, ya kita elaborasi aja 5W1H-nya. Ya, kita lihat ada poster, ya saya di depan melihat poster misalkan, jelaskan aja 5W1H-nya apa, bagaimana, kapan, dan seterusnya. Semuanya ada hubungannya dengan
poster tersebut. Nah, semakin kita otak kita dan lisan kita ini terlatih ya, artikulasinya dan segala macamnya untuk menjelaskan banyak hal, semakin jeda atau filler ya, atau ngeblank yang ada itu semakin terlatih untuk makin lama makin hilang dan lebih nyaman kita menyampaikan sesuatu dan tidak kehilangan fokus. Itu Mbak Kori. Baik, luar biasa. Emang beda ya kalau udah pengalamannya banyak banget gitu. Ini kita bisa ngelihat ya betapa nih materi-materinya daging semua nih, walaupun cuma bentuk tips-tips ini kalau kita praktekin insya Allah bisa kita improve ya skill kita terutama di public speaking. Baik, terima kasih banyak Bu Kori ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat untuk Lexi, Mr. Jida, baik. Mr. Adam, terima kasih. Sama-sama Mbak Kori. Sama-sama. Oke, ini kebetulan saya tadi chat secara langsung nih ke Bu Amri ya, tapi sepertinya beliau memang tidak ada, tapi raise hand. Saya agak bingung ya. Kita skip lagi nggak apa-apa ya Bu Amri ya, punten ya. Ini ada Pak Reza Bahtiar. Cek. Oke, Pak Reza. Baik Pak Reza. Kedengaran Mangga Pak nggak sih? Reza. Terdengar. Dengar ya? Crystal clear. Selamat malam untuk semua teman-teman dari ini ya, kelas speaking ini. Ini langsung saja ya Pak. Oh, mangga. Mau menunjuk siapa? Ini ada 3 pembicara kece. Ya mungkin pertanyaan relate ke semua sih, karena kan Ke semua basicnya boleh kan kita coba lihat ya. MC sama itu pembawa acara. Beberapa hari yang lalu saya ditunjuk jadi pembawa acara perpisahan Pak, tapi kan acaranya kan di SD, audiensnya anak-anak semua. Saya jujur saya memang merasa gagal pada waktu itu karena tidak bisa menghandle anak-anak Pak. Jujur aja saya nggak bisa. Saya sudah suruh, kan nggak mungkin Pak saya diam kan nggak mungkin, kan malah tadi salah tambah nggak diam. Saya sudah melakukan ice breaking, sudah melakukan candaan yang bikin ketawa, tapi malah justru nggak bisa sama sekali. Bahkan guru-gurunya saya minta tolong gurunya untuk bantu pun nggak bisa menghandle. Iya, gurunya aja nggak bisa menghandle, saya juga bingung. Saya merasa, wah ini udah gagal nih saya nih jadi MC karena nggak bisa menghandle audiens saya sendiri. Lalu pentasnya pun mereka istilahnya nggak fokus sama pentasnya sama sekali. Akhirnya saya sudah hopeless banget, sudah ya pingin acaranya cepat-cepat kelar gitu. Yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana menghadapi situasi tersebut saat kita tidak bisa menghandle audiens kita sendiri. Yang pastinya kan kita nggak, jangan sampailah kita ilfil atau kita merasa wah ini udah gagal banget sih. Memang saya akui memang waktu itu saya sudah gagal jadi MC karena ya saya aja nggak bisa menghandle diri saya sendiri, apalagi menghandle audiens. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Pak Reza, Mas Reza. Pernah nggak ngalamin Pak Adam? Kak Adam pernah ngalamin nggak? Sebentar, saya harus recall dulu. Pernah nggak Coba ya recall pengalaman memori serupa? ketemu Ya, bocah-bocah kecil gitu ya. baik, alhamdulillah. Jadi ini saya baru ingat kayaknya, baru aja. Tadi saya sambil ingat-ingat pernah nggak ya? Oh ya, baru aja di beberapa bulan yang lalu ya. Jadi memang kayak ada acara launching. Suara apa itu? Suara betul. Ada sesuatu yang kebuka, ketutup. Mohon izin ya. Oke, Oke, saya juga nggak tahu. Lu pakai sarung. Mr. G. Oke, baik. Jadi memang itu ada launching produk, salah satu produk yang dikhususkan ke pembelajaran tentang Islam, Quran, dan lain-lain, tapi khususnya dipakai buat anak-anak, jadi seperti games. Iya. Oke. Nah, Ini ada yang bocor, bentar. Ya, mangga iya. lanjut. Bentar. Oke. Dan ternyata memang audiensnya itu anak-anak, tapi ini saya kurang, mungkin memang dari kita kembali lagi ke niat pribadi ya, bagaimana kita harus bisa mengontrol diri, dan bahkan mungkin dari Mas Reza tadi sudah mendapatkan solusinya bahwa kita memang harus bisa mengontrol diri kita dulu, baru kita bisa mengontrol orang lain, apalagi anak-anak begitu. Dan tips dari saya memang kalau pembawaan saya ketika menjadi MC wedding tentu pasti berbeda ketika saya menjadi seorang MC di depan anak-anak. Pembawanya harus lebih humble, suaranya harus lebih tinggi dan lebih ceria dan lebih
ekspresif. Jadi biar bisa get attention si anak-anak yang memang mereka itu akan sangat tertarik dengan sesuatu yang sangat menarik. Demikian gitu. Dan selebihnya menjadi diri sendiri dan memang harus mengajak anak-anak tersebut begitu. Seperti itu mungkin barangkali, dan memang dikasih ice breaking dengan saya sudah husnuzon, mungkin ice breaking juga sangat cukup. Mungkin memang tipikal anak-anak kita nggak tahu, tapi memang once again, kalaupun memang itu sudah terjadi atau pada saat itu kita sudah mengupayakan segala usaha, ikhtiar dan effort, ya benar kata Mr. G, telentang saja gitu. Kita kata Mr. G, kita terima saja. Dan memang tapi once again, ketika kita menerima, jangan sampai itu adalah bentuk pengontrolan diri kita bahwa that's totally fine, tidak apa-apa gitu. Dan kita fokus kepada acaranya, what's next, apa yang selanjutnya. Jadi kita tidak akan selalu fokus untuk dunia anak-anak ini nggak bisa diam. Bukan, kita nggak fokus ke sana. Kita fokus ke the whole event. Gitu, Mas Reza ya. Semoga membantu, semoga dapat kesempatan lagi. Jangan menyerah. Kecuali memang sudah sangat kapok, ya nggak apa-apa sih, tidak bisa. Jadi, ya nggak sih? Benar kan? Maksudnya jangan menyerah. Betul. Jangan menyerah, kecuali memang sangat kapok dan yang apa-apa juga sih ya. Ya, once again buat Mas Reza, semoga bisa ada ranah kembali untuk bisa praktis ya. Semangat Mas Reza. Siap, luar biasa nih Mr. Adam, luar biasa. Gimana Mas Reza? Ini seumuran nggak sih sama Mr. Adam? Ya kira-kira seumuran. Seumuran lah ya. Oke, terima kasih. Terima Tipsnya kasih mungkin banyak. itu bisa saya coba sih. Betul. Tipsnya. Ini punten kita waktunya sudah terlewat. Ini masih ada satu orang sih yang raise hand. Kira-kira gimana? Masih sanggup menjawab teman-teman? Oke, Mr. G coba sama Mr. C sampai sanggup. subuh, insya Allah. Siap. Iya, baik. Siap. Punten izin ya Pak Dadan, satu lagi nih terakhir sebelum nanti kita tutup gitu ya. Tadi saya lupa nih nggak lihat jamnya. Online tuh jamnya kecil banget di sini, nggak kelihatan. Gitu, baik. Ada Pak Brian atau Mas Brian, apakah open cam? Yes, hello. Harus open cam ya, maaf. Iya, boleh open cam nggak, Mas Brian? Biar kita bisa dokumentasikan dengan baik. Ini ada tamu-tamu kece juga, gitu kan? Gimana, Mr. Brian? Atau pertanyaannya sudah sempat dituliskah? Siap. Yes, okay. Actually, I love to say somebody, from the English environment. Mm-hmm. I'd like to ask you something frankly. How to win the heart of the audience during your presentation? Mm-hmm. The question is really short. Okay. Sorry. Tadi keputus-putus suaranya, sorry. There is something that I missed. Sorry. Can you repeat the My question? question is very simple. How to win the heart How to win? during your presentation? How Okay, to how win to the win. heart of How to our win the heart. audience, the heart of That's a really cool question, I think. Yeah. during the presentation. Mr. G, Betul. yang sudah banyak memenangkan hati-hati para ibu-ibu dan bapak-bapak, silakan. Serem ya. Jadi moderatornya Kang Adam ini. Pak Dadan mungkin bisa next time kali ya, Pak Dadan ya. Mohon izin para Nggak apa-apa. Yeah, that's it. Langsung saya jawab. Oke. Thank you, Mr. Ya, terima kasih Pak Brian pertanyaannya. How to win the heart of the audience ya, bagaimana memenangkan hati audiens. My answer is we cannot. Ya, kita nggak bisa memenangkan hati audiens, itu nomor satu. Yang bisa kita ukur, karena hati audiens itu ukurannya apa? Takarannya audiens menerima diri kita itu apa? Nggak ada yang bisa. Mungkin audiens terlihat memperhatikan, tapi bisa jadi itu hanya karena perasaan tidak enak, karena kita terlihat nervous dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa ada ukuran yang fix untuk ketika kita melihat audiens itu benar-benar kita dapatkan hatinya. Nah, yang paling bisa kita ukur adalah hati kita sendiri. Bagaimana kita mempersepsikan audiens yang ada di hadapan kita. Apakah kita melihat audiens itu sebagai tantangan, sesuatu yang menakutkan,
atau orang-orang yang berharga bagi kita, atau orang-orang yang pengen kita bantu, atau orang-orang yang pengen kita naikkan lagi taraf hidupnya, misalkan kita tambah ilmunya dan seterusnya. Sehingga ukurannya bukan kepada indikator-indikator dari memenangkan hati audiens, tapi kita sendiri yang memenangkan hati kita terhadap audiens. So once we are able to see the audiences as our partner in one event, we are going to win the event. Jadi fokusnya adalah memenangkan sesinya, eventnya. That's my answer. Okay, very good answer. Thank you very much, Mr. G. I think that's the closing for this session Q&A ya. Jadi kayaknya ini pertanyaan terakhir gitu ya untuk teman-teman sekalian. Punten kalau ada banyak pertanyaan di kolom chat yang mungkin tidak saya sebutkan karena sudah tadi terjawab oleh jawaban-jawaban tips-tips yang keren-keren dari para pembicara kita kali ini. Baik Pak Dadan, ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu grup foto. Ini harapannya teman-teman semua bisa membuka kameranya gitu ya, biar bisa bersama-sama dengan para narasumber untuk kita saling sesi foto. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bertanya gitu ya, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak sekali insight pada hari ini. Oke, kita sudah melihat di sini sudah banyak membuka kamera. Kebetulan saya set Zoom saya pribadi ini 49, jadinya kelihatannya banyak banget. Normalnya biasanya di set 25, ini saya set 49, kecil-kecil kalau di layar saya. Tapi cukup menarik melihat senyum-senyum tadi dari pertanyaan pertama ya, tentang senyum ini menarik banget, karena akhirnya teman-teman nih sudah banyak menular senyumnya gitu ya. Alhamdulillah berhasil nih Mr. Gatot. Senyumnya menular gitu ya. Amin, amin. Baik. Oke, sepertinya sudah terlihat ini ada dua ruang ya, 2 slide ini sudah mulai menunjukkan kamera masing-masing. Ada beberapa yang belum, mungkin langsung saya tangkap layarnya. Saya tangkap gitu ya. Mungkin kita bisa berpose, mau salam literasi atau mau salam yang lain, atau public speaking itu apa ya? Public speaking itu ada salamnya nggak ya? Kalau dulu tuh ada kelas komunikasi ada tangannya gitu ya, Kak gitu ya komunikasi. Ya benar ya. Oke, baik, sama-sama kita berpose untuk bisa saling foto. 1, 2, 3. Ini saya ambil, mungkin Pak Dadan juga sudah ambil juga gitu ya. Oke, baik. Punten Bapak Ibu, Akang Teteh, Mbak-mbak, Mas-mas yang ada di sini gitu ya. Ini waktunya mundur karena saya sendiri sebenarnya belum puas nih nanya sama para narasumber. Ada banyak banget sebenarnya yang pengen didengar nih dari teman-teman yang hadir di sini. Gitu ya, tapi tentu waktu yang memang membatasi kita, harapannya adalah dengan terbatasnya waktu ini bisa membuat kita jadi ada kangen-kangen untuk ketemu lagi di kelas kreatif selanjutnya, untuk ketemu dengan Pak Dadan dan teman-teman sekalian yang lain. Baik, untuk begitu saya rasa rangkumannya banyak banget ya. Ini tips semua rangkuman saya. Saya catatannya ini tips semua, kalau mau dirangkum saya ulang lagi sesinya berarti gitu ya. Intinya adalah tadi ada motion creates emotion, dan kemudian juga praktis ya. Jadi kita memang harus latihan. Public speaking itu tidak lain tidak bukan adalah latihan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, kepada seluruh pembicara yang juga sudah menyampaikan banyak sekali insight pada malam hari ini. Ada Mr. G, Mr. Adam, Miss Lexi yang sudah bertanya gitu ya, serta tentu saja dengan Pak Dadan yang sudah memfasilitasi kita semua pada malam hari ini. Dari saya cukup sekian, mungkin sama-sama kita tutup membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya jadi banyak belajar malam ini. Mudah-mudahan next time saya bisa ada kesempatan ketemu lagi gitu ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Mr. G, terima kasih. Terima kasih. Mr. Yusuf, Kang Mr. Ian, Jo, Mr. G, Ian, Mr. Adam, Ada Ustadz Ian. Kang In juga, ada Kang Indra ya. ada Mr. Julhana juga loh. Iya. Mr. Ju, Iya, Miss Nina. sorry. Thank you so much for coming. Sorry, thank you. Oh, sorry ya. Ini ada yang
nanya. Fotonya Atur nuhun, misalkan Mr. dikirim di G. grup biasanya. Atur nuhun Mr. G, Mr. Thank you MC. everyone. Alexa, you. atur Selamat nuhun. istirahat. Kang Jo. Terima kasih banyak. Iya. Have a blessed night of Jumu'ah. Iya. Oh, malam Jumatnya. Iya, bukan? Jangan dibahas, Kang. Kan? Semoga berkah ya. Tunda malam Jumat tersenyum ya. Iya, iya. Jadi teringatkan. Terima kasih ya Mr. G, Telexi, Kang Terima Adam, kasih. Kang Sama-sama, Raka, Kang terima Adam. kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Raka. Boleh menikmati lagunya sampai selesai, sambil ngobrol-ngobrol. Sampai pulang ya. Iya. Sampai keluar gerbang ya. Saya izin duluan harus menggantikan Agim. Iya, siap. Masya Iya. Allah. Luar biasa, Masya Allah. Beda memang. Speaker satu ini memang beda grup kita yang satu ini. Aduh. Luar biasa. Ini kalau lihat audiensnya yang nonton sampai Bali nih, luar biasa nih, yang Wow, tadi saya Masya lihat ya. Oh iya. Iya, ada yang dari Bali tadi nih, Masya Allah. Keren nih. Ya, ilmunya sampai luas Halo, Bu Is. seluruh Indonesia. Bu Is, anaknya Bu Is. Oh. Lade. Ini mau jadi MC, apa mau jadi moderator, apa jadi trainer? Ini nanya siapa kan? Itu